Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala ba'd. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah dan juga nikmat-nikmat lain yang masih banyak Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, seperti biasa kita bertemu dan berkumpul kembali di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Syah TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk suasana kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa setiap pekannya pada hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, Syah TV mempersembahkan serial kajian parenting bijak mendidik anak bersama guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Dan pada pekan kali ini kita akan masuk sesi kedua konsultasi dan tanya jawab untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang pekan lalu di sesi pertama belum terjawab oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala karena keterbatasan waktu. Dan hari ini kita akan mulai, maksud kami waktunya kita akan dari jam 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, karena kami hanya akan menyampaikan beberapa pertanyaan sisa saja dari pekan lalu yang belum sempat kami sampaikan. Baik pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan masuk ke sesi pertanyaan pertama. Kami minta semuanya untuk meluruskan niat dan ambil faedah dari jawaban yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita akan bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Perkenalkan, saya Wulan dari Semarang. Saya hendak bertanya, saat ini anak saya berusia 3 tahun 3 bulan. Awalnya saya berencana memasukkan anak saya di sekolah Prakutab, di mana di sana diajarkan tentang nilai-nilai, adab, dan juga hakikat tentang surga dan neraka. Juga tahfiz Quran yang memang saya impikan. Namun setelah saya observasi langsung, saya kurang berkenan dengan metode yang digunakan. Jadi selama 3-4 jam, anak diperdengarkan bacaan Al-Quran di dalam satu ruangan yang tidak begitu luas dan tidak ada aktivitas lain seperti media permainan yang edukatif agar anak tidak bosan. Apakah dengan metode itu tidak merampas hak anak akan kebutuhan mereka untuk bermain, Ustadz? Di satu sisi, saya ingin anak saya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Tapi di sisi lain, saya merasa ini hanya obsesi saya dan khawatir anak justru jenuh dengan metode itu. Mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Nah, baik ya. Barakallahu fiik ya. Ini pertanyaan berkaitan dengan anak usia tufula ya, usia 3 tahun, 4 tahun ya. Dan kita tahu ya bahwasanya di usia ini adalah marhalatul ula, itu fase pertama, di mana fase ini dikarakteristiki sebenarnya dengan fase ya disebut dengan marhalatu al-la'ibi ya, fase mereka bermain ya. Wal bara'ati, dan fase mereka bara'ah, artinya mereka belum memiliki tanggungan atau beban-beban syariat ya. Nah, tapi ini fase yang krusial karena ini fase kita membangun akidah ya, kita membangun masalah keimanan ke dalam diri mereka. Dan ini adalah fase yang juga urgent bagi kita untuk mendidik hati mereka, karena anak-anak sejatinya ya, karena anak-anak sejatinya mulai dididik untuk beribadah secara zahir ya, diantaranya sholat di usia 7 tahun. Nah, ini mengandung isyarat bahwa sebelum 7 tahun tugas kita orang tua adalah mempersiapkan mereka, terutama pendidikan hatinya agar ketika
mereka diajak atau diseru untuk sholat dan ibadah-ibadah lainnya, mereka siap, bahkan mereka sudah memiliki mubadarah atau inisiatif. Artinya orang tua tidak perlu banyak-banyak menyuruh, anak sudah mau beribadah, anak sudah mau sholat. Juga demikian termasuk dengan Al-Quran, ya. Dan kunci sebenarnya untuk mendidik anak agar mereka itu bisa menjadi penghafal Al-Quran, ya. Huffadzul Quran, yang namanya huffaz atau hafidh, bukan sekedar menghafal Al-Quran, tapi juga mereka menjaga dan memelihara Al-Quran itu sehingga Al-Quran itu terefleksikan di dalam akidah dan akhlak serta adab mereka. Meskipun mereka tidak hafal 30 juz, tapi mereka senang berinteraksi dengan Al-Quran, mereka senang membaca Al-Quran, mereka senang mempelajari Al-Quran, ya, sehingga mereka memiliki keterikatan hati dengan Al-Quran. Nah, sementara orang-orang yang hanya sekedar menghafal belum tentu memiliki keterikatan dengan Al-Quran, ya. Dan masalah menghafal, setiap manusia mampu untuk melakukannya. Karenanya yang menjadi patokan atau ibrah di sini bukan sekedar menghafal, tapi yaitu bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan pengaruh yang positif pada anak kita. Dan ini tidak harus diawali dengan menumbuhkan cinta kepada Al-Quran, dan juga sebelum itu harus menumbuhkan cinta anak kepada ya Allah Subhanahu wa taala yang berfirman atau menfirmankan Al-Quran tersebut. Nah, jadi itu fokus kita. Dan ketika kita mendidik mereka agar mereka mencintai Al-Quran, itu dengan pendekatan-pendekatan yang menyenangkan buat mereka, dan kita banyak memberikan maklumat-maklumat ya, atau informasi-informasi berkaitan dengan Rabb-nya, ya, itu kita fokuskan kepada hal-hal yang yang bisa membangun imaji positif anak. Karenanya kita mengurangi menjelaskan tentang azab Allah, ya, atau makar Allah wa azza wa jalla, yang mana itu sejatinya sebagai bentuk pembalasan Allah terhadap ya makhluknya, ya. Yang mana secara asal Allah Subhanahu wa taala itu tersifati dengan sifat-sifat yang indah, yang mulia, yang sempurna. Adapun sifat-sifat Allah seperti mengazab, menyiksa, ya, menghukum dan lain sebagainya, itu semua adalah sesuai dengan perbuatan hamba sebagai balasan bagi hamba, ya. Nah, jadi nasihat saya adalah hendaknya ketika kita sebagai orang tua ingin mendidik anak kita menjadi pencinta Al-Quran, maka kita harus menerapkan metode-metode yang baik, yang tepat, ya, sesuai kondisi anak, tidak dengan cara menggegas, tidak dengan cara memaksa, tidak dengan cara merampas hak anak untuk bermain, apalagi di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu usia mereka, usia bermain. Dan bukan artinya bermain itu ya udah kita nggak usah ngurusin mereka biar mereka bermain, tidak. Kita fasilitasi mereka bermain, dan kita fasilitasi mereka agar mereka bisa bermain yang baik, yang positif, yang bisa menjadi pijakan dan landasan mereka di dalam mengenal Allah, mengenal dirinya, kemudian mengenal orang tuanya. Itu kunci sebenarnya untuk mendidik anak-anak usia dini. Karena itu kalau saya yang ditanya, ya wallah alam bisawab ya, saya pribadi kurang setuju dengan metode-metode anak usia 3 tahun itu ditaruh di suatu tempat yang tidak luas, yang tidak ada apa-apanya, kemudian ditasmi dengan Al-Quran selama 3 jam, 4 jam, tentunya anak-anak akan bosan. Ya, para ulama sendiri sudah menerangkan, ya diantaranya ada seorang ulama, ya ahli pendidikan bernama Dr. Sa'ad Riyad, ya, hafizahullah ta'ala. Beliau punya sebuah risalah atau kutayib judulnya Kaifa Nuhabbibu, ya, abna'ana Al-Quran, bagaimana cara menjadikan anak kita itu mencintai Al-Quran. Nah, di situ beliau terangkan tentang fase-fase usia anak. Nah, di antaranya beliau terangkan anak-anak usia dini itu rentang konsentrasinya sangat rendah sekali. Ya, sangat
pendek sekali. Nah, sementara mendengarkan Al-Quran itu, ya mau tidak mau memang membutuhkan konsentrasi. Oleh karena itu, apabila anak itu dipaksa tanpa melakukan apa-apa selama berjam-jam, maka ini dikhawatirkan tidak baik bagi mereka. Dan boleh anak-anak ya, misalnya dia sembari beraktivitas, ya mulai dari pagi hari, siang hari, hingga mereka kembali ke tempat tidur, itu kita memperdengarkan Al-Quran itu boleh ya, boleh sebenarnya. Jadi rumah kita hidupkan dengan Al-Quran, itu bagus sekali. Tapi tentunya kita perlu perhatikan ya, yang baik adalah uh, kita tidak sekedar memperdengarkan Al-Quran itu secara acak ataupun random, tidak. Tapi hendaknya kita sudah membuat semacam kurikulumnya sendiri, misal ya di hari ini kita memperdengarkan ya surat-surat pendek aja, misalnya surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Muawwidzatain misalnya, itu berulang-ulang di pagi, siang, sore, malam ya. Lalu kemudian juga ada waktu-waktu kita seakan-akan bermain dengan mereka, tapi kita mentalkin mereka, ya, memperdengarkan mereka dan minta mereka untuk mengulangi. Dan itu nggak perlu cepat-cepat, ya, karena mereka sedang belajar talafut juga. Biarkan mereka mengikuti, dan kemudian kita jangan beranjak pindah ke surat yang lain sampai mereka benar-benar sudah bisa mengucapkan dengan baik apa yang kita lafalkan tadi, ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya metode kita untuk mendidik anak agar mereka mencintai Al-Quran itu sudah banyak ya diterangkan oleh ulama-ulama kita, ya, dan intinya adalah di usia tersebut tidak sepatutnya kita mengambil haknya anak-anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah boleh ya seorang ibu atau seorang ayah, orang tua berkeinginan agar anaknya itu menjadi penghafal Al-Quran, itu boleh, dan ini keinginan yang baik. Tapi jangan sampai obsesi orang tuanya ini malah menyebabkan orang tua bersikap tidak bijak, menyebabkan orang tua bersikap tidak hikmah terhadap anaknya. Jadi anak hanya dijadikan sarana obsesi orang tuanya untuk menjadi penghafal Quran, akhirnya seakan-akan dipaksa dan di-drilling. Sementara orang tua sendiri tidak menghafalkan Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran. Ya, jadi cuman ingin menjadikan anaknya seperti yang dia inginkan. Maka ini suatu hal yang tentunya tidak hikmah, tidak bijak, ya. Karena ketika Anda ingin menjadikan anak Anda sebagai penghafal Al-Quran, maka Anda sebagai orang tua pun juga harus mematutkan diri Anda, ya setidaknya Anda juga bisa menjadi contoh dan bisa menjadi pecinta Al-Quran, bukan sekedar menuntut anak. Tapi kita juga harus bisa membawa diri kita untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan Ibu Wulan dari Semarang. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, usia berapakah seorang anak laki-laki dikatakan baligh dan mulai tidak dapat melihat aurat orang tua angkatnya? Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Nah, toib ya. Jadi anak laki-laki sudah dikatakan baligh ya. Itu bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek perkembangannya, yang kedua dari aspek usia. Aspek perkembangannya yaitu aspek perkembangan fisik tentunya. Ya, yang pertama apabila anak sudah ihtilam, mereka sudah mimpi basah. Kalau misalnya anak itu tidak diketahui apakah sudah mimpi basah atau enggak, orang tuanya nanya misalnya dia enggak mau menyampaikan atau dia malu-malu ya, maka anak bisa dilihat ya itu dari perubahan fisiknya, ya, dari perubahan fisik. Dan ini sudah kita bahas cukup panjang lebar ya di pertemuan-pertemuan kita yang lalu ya, terutama ketika kita membahas perkembangan anak usia 10, 11, 12, 13 hingga 14 tahun. Karena sebagian dari mereka sudah balik di usia tersebut. Memang wanita lebih cepat balik daripada laki-laki, umumnya demikian. Tapi laki-laki sudah bisa kelihatan ya usia baliknya, yaitu manakala sudah tumbuh ya rambut-rambut pada sekitar area kemaluan mereka.
Dan kalau kita sebagai orang tua misalnya kita nggak tahu ya kan, soalnya anak mungkin sudah merasa malu. Nah itu kita bisa melihat sebenarnya mulai dari postur tubuhnya itu sudah mulai sedikit sedikit berubah ya, mulai lebih tegak, dadanya lebih bidang, kemudian perkembangan atau pertumbuhan tubuhnya itu tiba-tiba drastis dan cepat, dan yang paling kelihatan adalah tone suaranya ya, berat suaranya itu sudah mulai kelihatan ya, dan sudah mulai tumbuh jakun. Itu uh, penampilan zohirnya. Dan kita hendaknya uh, berbincang-bincang dengan anak ya. Kita berkomunikasi dengan anak ya dalam rangka untuk mencari tahu tentang hal tersebut ya. Di antaranya apakah dia pernah bermimpi basah ataukah sudah tumbuh ya rambut-rambut di daerah kemaluannya misalnya. Nah, ini di antara cara-caranya kita bisa mengetahui anak kita sudah balik ataukah tidak ya. Lalu kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan bersama, anak angkat ya, itu sebenarnya di dalam agama kita tidak memiliki status secara syar'i. Artinya dia tidak berhak mendapatkan warisan ya. Kemudian juga uh, kalau seandainya itu anaknya perempuan, anak-anak itu perempuan, maka juga orang tua angkatnya tidak bisa menjadi wali baginya. Kemudian juga statusnya tidak tidak menjadikan dia mahram kecuali apabila kecil atau bayinya pernah disusui, ya. Maka dia termasuk ajnabi, ya orang asing. Artinya ketika ini anak sudah balik, lalu kemudian dia bersama dengan ibu angkatnya, maka ibu angkatnya bukan mahramnya. Bukan hanya tidak boleh melihat auratnya, aurat sang ibu, demikian pula sebaliknya, ibu tidak boleh melihat auratnya si anak tersebut, tapi juga tidak boleh berkhalwat dan bersentuhan. Ya, nah ini diantara problematika bagi orang tua yang mengadopsi anak, tapi anaknya tidak diupayakan menjadi mahram baginya. Untuk mengupayakan anak bisa menjadi mahram adalah dengan cara disusui anak tersebut dari semenjak bayinya, karena dengan cara ar-radha'ah atau persusuan bisa menjadikan anak itu sebagai mahram. Ya, kalau tidak menjadi mahram, maka ketika dia sudah balik, ya statusnya adalah ajnabi, orang laki-laki yang tidak memiliki hubungan kemahroman atau laki-laki asing. Ya, nah, wallah alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Pekalongan, mau bertanya seputar anak. Bagaimana kalau memasukkan anak ke pesantren, tapi pesantren tersebut masih mengadakan yang bid'ah? Dan kalau mau memasukkan anak ke pesantren modern sesuai ilmu Al-Quran dan Sunnah, biayanya mahal, tidak mampu. Tapi kalau ke pesantren biasa, biayanya murah. Mohon solusinya, terima kasih. Nah, taib ya. Barakallahu fik ya. Perlu kita pahami bahwasanya orang tua berkewajiban untuk mencarikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Dan tempat pendidikan pertama dan utama adalah rumahnya. Artinya orang tua harus bisa belajar dan menjadi orang tua, guru pertama, ustadz pertama bagi anak-anaknya. Ya, dan kita dapat ini yang dialami oleh para ulama-ulama kita dahulu ya, para ulama salaf. Kita lihat ya, mereka itu guru-guru pertama mereka adalah siapa? Orang tua mereka, paman mereka dan seterusnya. Ya, sehingga kita juga harus berupaya untuk bisa menjadi guru pertama mereka. Ini menunjukkan kita sebagai orang tua punya tanggung jawab, punya amanat yang Allah amanatkan untuk kita, dan Allah sudah berikan sebenarnya kita kemampuan ya, kita kapasitas agar kita bisa menjalankan peran kita sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi sebenarnya permasalahannya itu bukanlah jadi sebenarnya permasalahannya itu bukanlah mau atau tidak mau ya. Nah, tapi juga permasalahannya adalah bukan mampu atau tidak mampu, tapi permasalahannya adalah mau atau tidak mau ya. Nah, kemudian poin yang kedua ya, jemaah sekalian, mulakan Allah Subhanahu wa taala ya.
Ya, poin yang kedua adalah ya, sebentar, Afwan ini. Nah, ya. Lalu kemudian poin yang berikutnya juga merupakan kewajiban orang tua untuk mencarikan guru yang baik bagi anak, yang akidahnya benar, yang manhajnya lurus, yang akhlaknya baik ya. Itu juga menjadi tanggung jawab kita karena kita sadar ya kita tidak bisa memberikan semuanya kepada anak kita sehingga kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh mitra. Nah, mitra tersebut adalah sekolah atau guru atau ustadz yang bisa mengajarkan anak kita. Karena yang wajib bagi kita untuk selektif. Jadi nggak boleh sembarangan ya untuk mencarikan guru karena ini berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah agama. Sementara kata para ulama salaf kita dahulu ya seperti Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin, al-ilmu huwa din ya, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, sesungguhnya agama ini adalah ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana engkau mengambilnya. Jadi kita harus selektif. Dalam mencari guru juga harus selektif. Demikian pula mencari pondok atau mencari sekolah juga harus selektif ya. Usahakan jangan ada di dalamnya itu penyelewengan-penyelewengan ya, apalagi bid'ah-bid'ah. Tentunya itu dapat mempengaruhi agama anak kita ya. Bahkan lebih baik ya anak kita itu mereka berada di rumah ya dan mereka belajar seadanya tapi mereka selamat akidahnya, selamat manhajnya daripada mereka dipondokkan tapi ternyata di pondok mereka belajar hal-hal yang menyelisih syariat ya atau mereka belajar hal-hal yang berisi tentang bid'ah dan yang semisalnya. Ya, terus kemudian yang ketiga, ya, anak-anak kita sebenarnya tidak wajib untuk dipondokkan. Itu mindset, ya. Tapi mereka perlu untuk dididik dengan sebaik-baiknya. Jika kita misalnya nggak mampu atau belum dapat pondok yang sesuai, maka kita berupaya untuk bisa tetap mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, ya. Entah kita sendiri yang mengajar atau kita fasilitasi dengan berbagai macam sarana yang ada. Ya misalnya kita ikutkan kelas-kelas online jika itu memungkinkan, atau kita panggilkan ustadz atau guru yang kita percaya, atau kita cari sekolah-sekolah di dekat rumahnya yang di situ diasuh oleh ustadz yang kita kenal meskipun bukan pondok. Ya intinya masih banyak ya jalan-jalan lain atau alternatif-alternatif lainnya. Terus kemudian yang poin berikutnya ya, jika yang dikeluhkan adalah pondok sunnah itu mahal, sementara yang lainnya tidak mahal, setahu saya di Pekalongan ada juga pondok yang nggak mahal. Jadi tinggal bagaimana kita memandang atau melihat dan juga mencari. Memang kalau yang kita cari adalah pondok yang lengkap, pondok yang yang fasilitasnya bagus, gedungnya masya Allah ya, dan memang biasanya mahal ya. Tapi setahu saya juga ada pondok-pondok yang alhamdulillah ya, pondok sederhana tapi dari sisi konten dan kurikulum pendidikannya bagus ya, bagus. Nah, setahu saya kalau nggak salah di Pekalongan itu ada ma'had atau pondok ya yang diasuh oleh teman-teman kita ya, diantaranya ada Ustadz Abul Abbas Tobroni ya. Itu juga diantara pondok yang setahu saya juga tidak mahal ya, setahu saya, dan bahkan juga ada program-program untuk orang-orang yang kurang mampu ya. Jadi intinya kita perlu untuk banyak mencari atau menggali informasi ya. Karena kalau kita cuman cari taunya pondok-pondok yang misalnya yang bagus-bagus atau yang boarding istilahnya ya. Jadi sebenarnya sekolah boarding yang memang mahal ya mungkin memang itu suatu hal yang kita belum punya kemampuan. Tapi sebenarnya ada juga ya sekolah-sekolah ataupun pondok-pondok yang insya Allah ya kita bisa menyekolahkan anak kita gitu loh. Karena juga tidak begitu mahal sebenarnya. Ya wallah alam bissawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir kita Ustaz pada pagi kali ini, karena kita akan tutup di pukul 9.30. Pertanyaannya adalah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Ustaz,
Izin bertanya, Ustadz, bagaimana jika anak mempunyai orang tua yang zolim? Dan bagaimana jika menjadi orang tua zolim itu adalah ayahnya? Zolim dalam artian emosian, suka mencela, egois, padahal ayah ini sudah mengaji. Terkadang seringkali jika ibu memberi masukan, nasihat dan ilmu buat anak, ayah tidak segan untuk mencela ibu tersebut di depan anak, yang membuat anak menjadi pribadi yang labil atau bingung. Bagaimana sikap seorang ibu terhadap anak-anaknya untuk melindungi anak tidak mencontoh sikap ayahnya dan membuat anak menjadi pribadi yang tidak labil? Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, baik ya. Ini memang ujian dari Allah Azza wa Jalla ya. Ujian bagi sang istri, ujian bagi sang anak, dan ujian bagi sang suami. Allah uji dia dengan ujian yang berat. Kenapa? Karena ternyata ilmunya yang dia pelajari ketika dia ngaji itu tidak memberikan manfaat ya untuk dirinya, sehingga dia tidak mampu berbuat baik terhadap keluarganya. Padahal ketika orang itu belajar, orang itu ngaji, maka yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan dari ilmu tersebut, dari praktek ilmu tersebut adalah keluarganya, istri dan anak-anaknya, ya. Ya. Dan Nabi SAW sendiri udah menerangkan bahwasanya khairukum khairun, ya, orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap siapa? Li ahlihi, terhadap keluarganya, terhadap istri dan anak-anaknya. Ya, sungguh musibah ketika ada orang di hadapan orang lain itu baiknya luar biasa. Tapi ketika di rumah dengan keluarganya itu buruknya luar biasa. Ya, ini di antara gambaran orang tua atau ayah yang sangat jelek atau buruk sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan uh, membiarkan hal-hal seperti ini. Artinya Allah ya tidak akan biarkan, kecuali Allah Azza wa Jalla akan jadikan ini sebagai ibrah atau pelajaran, dan Allah Subhanahu wa taala tentu akan menghisapnya, ya. Dan ini memang menjadi ujian khususnya bagi sang istri menghadapi suami seperti ini. Ya, jadi nasihat saya untuk sang istri adalah lebih banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabar menghadapi suami. Memang ini berat, ya. Memang wanita itu memiliki kecondongan yang kuat ya terhadap suami. Ya, itu memang berat ya jamaah. Ya, tapi ini menjadi pelajaran buat siapapun bahwa kita di dunia ini, orang-orang di sekeliling kita itu bisa datang dan pergi, bisa berbuat sesuatu yang menyakitkan, yang awalnya kita sayang dengan dia, itu bisa jadi orang yang kita sayang itu ternyata yang paling ya membuat hal-hal yang menyakitkan untuk diri kita, ya. Sehingga ini menjadikan pelajaran bagi kita, satu-satunya yang kita bisa bersandar padanya, beriktimat, ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya yang bisa menolong kita Allah. Satu-satunya yang paling mengerti tentang kita Allah. Sehingga ini menjadi jalan bagi kita agar kita bisa semakin bersandar kepada Allah. Ya, karena ya apabila seorang istri dia bersandar kepada suaminya, suaminya bisa pergi, suaminya bisa hilang, suaminya bisa berubah. Dan itu makhluk yang lemah. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pergi. Allah tidak akan berbuat aniaya, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah akan menolong hamba-hambanya, siapapun yang mau ya inabah kembali dan meminta tolong, beristianah kepadanya. Dan Allah tidak akan ya mengecewakan hamba-hambanya. Karena itu, jika kita bersandar kepada makhluk, kita seringkali kecewa, tapi bersandar kepada Allah tidak akan kecewa selamanya, abadan, gak akan kecewa kita. Ya, karena itu ini momen bagi kita untuk lebih menguatkan hubungan kita dengan Allah. Dan insya Allah dengan kita menguatkan hubungan kita, koneksi kita ya, antara diri kita dengan Allah, Allah akan membantu untuk memperbaiki dan menguatkan hubungan kita dengan selainnya. Ya, termasuk dengan suami kita. Karena itu banyak-banyak kita berdoa, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan, kesabaran, ketangguhan maksud saya, ya sabat, ya, dan kita minta hidayah Allah yang menggenggam hati hamba-hambanya dan membolak-balikkannya. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada suami kita. Doa, cari waktu-waktu mustajabah.
ya, dan kita bersabar di dalam melakukannya. Kemudian kita tetap berbuat baik terhadap suami. Nah, seringkali kita itu merasa, ngapain sih aku melakukan kebaikan pada suamiku yang nggak baik dengan aku? Ngapain aku menaati dia? Toh dia banyak berbuat zalim dengan aku. Ini adalah hal-hal yang seringkali diutarakan oleh wanita-wanita yang memiliki suami yang nggak baik. Dan ini manusiawi. Ya memang manusiawi. Karena Allah Azza wa Jalla jadikan manusia itu memang punya perasaan-perasaan, emosi-emosi. Dia marah, dia jengkel, dia sedih, dia kecewa. Itu manusiawi. Nah, oleh karena itu, bagi mereka-mereka yang Allah uji, kemudian mereka lebih mendahulukan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Apa itu perintah Allah dan Rasul-Nya? Menaati suami di dalam perkara ma'ruf dan berbuat baik terhadap suami, meskipun dia harus melawan dirinya. Meskipun dia harus melawan emosinya, kemarahannya, kejengkelannya, dan seterusnya. Tapi dia lebih mendahulukan perintah Allah. Karena dia yakin, di balik perintah Allah itu pasti mengandung kebaikan. Dan dia harus mujahadatun nafs, melawan dirinya sendiri, melawan ya perasaan-perasaan dan emosinya. Itu memang berat, tapi di balik itu Allah sediakan pahala yang berlimpah. Allah akan angkat derajatnya dan Allah Subhanahu wa taala akan bantu dan tolong dia. Ya. Nah, sehingga dengan kita tetap berbuat baik itu menjadi sebab Allah bisa memberikan hidayah bagi suami kita. Namun apabila kita mengikuti ya apa yang ada dalam diri kita, kita melihat suami seperti itu, kita ikut jengkel, sebel, marah, ya akhirnya yang terjadi adalah bukannya situasi semakin kondusif, tapi situasi semakin panas. Ya, situasi semakin buruk. Yang ada adalah satu dengan yang lainnya saling menjauh. Saat ini Anda, wahai istri, ya, yang bertanya, berarti ketika Anda bertanya, itu tanda kebaikan dari Allah. Allah berikan hidayah kepada Anda. Allah berikan taufik kepada Anda. Sehingga Anda sadar bahwasanya ya kondisi Anda adalah seperti ini dan Anda ingin mencari kebaikan, Anda ingin mencari solusi, dan ini tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mendapatkan taufik harus bersyukur kepada Allah dan menjaga taufik tersebut. Di antaranya dengan cara kita lebih mengikuti ya sesuatu sesuai dengan koridor ilmu. Karena apabila kita mengikuti koridor ilmu, insya Allah jalan kita dalam melakukan perbaikan akan lebih baik, akan ditolong oleh Allah. Dan di antara koridor ilmu tersebut mengharuskan kita untuk bersikap tetap ilmiah di dalam menghadapi suami kita, meskipun kita dalam kondisi yang susah, yang sulit, dan seterusnya. Tapi kita lebih mendahulukan perintah Allah. Dan yang demikian, anak akan belajar. Ya, anak kita pun juga akan belajar. Memang nggak bisa dipungkiri, anak menjadi korban. Apalagi dari tipikal seorang ayah yang seperti ini. Kita mungkin taruhlah kita marah ya. Kita kita merasa ya jengkel. Ada ayah kok seperti ini, egois lah, nggak tahu diri lah, dan seterusnya. Sifat-sifat buruk yang ada. Tapi ternyata sekedar memberikan label-label seperti itu tidak akan menjadi solusi. Ya, tidak akan menjadi solusi. Yang paling baik adalah apa? Adalah kita berupaya untuk menuju kepada kebaikan. Mengarahkan kepada kebaikan dengan cara kita mengadu kepada Allah dan kita minta agar Allah memberikan hidayah. Allah memberikan taufik. Ya, itu yang paling penting. Karenanya kita di dalam mendekati anak-anak kita ya, kita tadi tunjukkan sikap-sikap yang ilmiah, yang sabar tadi, yang sabat, agar anak juga tahu, ya. Kemudian yang kedua, kita sampaikan kepada anak kita bahwasanya ayah sebenarnya sayang dengan kamu, nak, tapi ayah tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara mengekspresikannya. Ya, jadi kita tetap berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang baik tentang ayahnya. Ya tidak malah kita memperparah dan memperkeruh ya masalah. Ya, kemudian yang ketiga, kita ajak anak-anak kita untuk mendoakan ayahnya. Ya, insyaallah taala ketika ibu dan anak sama-sama mendoakan ayahnya, ya, itu diharapkan Allah menurunkan hidayah tersebut bagi sang ayah. Dan bisa jadi ya sang ayah mungkin
sadar atau nggak sadar, sengaja nggak sengaja, dia dapati ternyata istrinya selama ini ketika bicara tentang dirinya itu baik, atau istrinya dan anaknya itu suka mendoakan dia. Akhirnya dia pun merasa malu, dan itu menjadi sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat. Wallahu taala alam bisawab, dan mohon maaf ya, mungkin di sesi ini kita memang tidak bisa lama dikarenakan ada satu atau beberapa hal. Nah, sehingga sebagaimana tadi dikatakan oleh host atau moderator kita ya, Bang Jiang, kita hanya bisa sampai pukul 9.30, dan insya Allah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan segala kemudahan bagi kita, Allah berikan kesehatan, dan Allah panjangkan usia kita di atas ketaatan, dan Allah jumpakan kita dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, yang insya Allah dalam beberapa saat lagi kita akan berjumpa dengannya. Dan juga kita berusaha dan berupaya untuk mempergunakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan ini, ya, untuk banyak beramal soleh, banyak beristighfar kepada Allah, banyak bertaubat, banyak beribadah, banyak mendekat kepada Allah, dan kita jadikan pula bulan tersebut sebagai bulan pendidikan untuk diri kita dan untuk keluarga dan anak-anak kita. Dan semoga dengannya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan Allah himpunkan kita semua ya di jannahnya, di surganya, sebagaimana Allah himpunkan kita semua saat ini di dunia. Dan tentunya balasan Allah, jannahnya Allah adalah jauh lebih baik daripada apa yang ada saat ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Saya serahkan kembali kepada moderator atau pembawa acara kita. Nah, Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban-jawabannya, dan pemirsa TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga di waktu yang singkat ini bisa memberikan faedah yang banyak untuk antum semua. Dan dari beberapa pertanyaan yang sudah kami sampaikan kepada guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala, kita akan kembali ketemu di pekan yang akan datang, masih di serial kajian Parenting Bijak Mendidik Anak. Insyaallah Ta'ala masih bersama guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.